tidak menyerukan bahwa Muhammad menjadi seorang nabi. Itu karena ditambah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Di live chat yang sudah nongkrongin, hari ini seharusnya saya dengan sang penggugat, tetapi dia sih bilangnya mau ikutan, tapi let's see aja ya. Tapi kita akan move on terus, with or without tanpa penggugat ya, dan juga moderator saya kayaknya berhalangan nih. Di Indonesia banyak hujannya, jadi, beliau ini berhalangan. Kalau hujan itu biasanya sinyal di Indonesia ndandut-ndandut ya. Nah, meneruskan topik yang lalu, ya saya kan janji sama teman-teman, minggu ini kita masuk ke dalam inspirasi, ya. Inspirasi, Quran itu inspirasinya dari mana sih ya? Nah, ini dari Quran sendiri, ya, saya bisa menyimpulkan kalau Quran itu inspirasinya dari si iblis. Nah, terima kasih Bu Linda nih, Bu Linda bilang begini, "Betul sekali, Islam adalah inspirasi iblis. Di Bangladesh sekarang mulai dipertimbangkan tidak memasukkan Islam sebagai agama resmi Bangladesh oleh semaraknya kekejian dan kejahatan Islam. Nah, seharusnya Indonesia harus cepat-cepat seperti ini juga. Ya, pikirkan kembali. Banyak sekali kekejian-kekejian yang dilakukan atas dasar agama. Atas dasar agama, jeder, atas dasar agama, penistaan, atas dasar agama, orang masuk penjara, atas dasar agama, orang makan babi pakai bismillah masuk penjara. Ini agama apa-apaan sih? Hah? Cuma karena makan babi pakai bismillah dimasukin penjara atas nama agama. Nah, Indonesia harus cepat-cepat nih keluar dari agama yang begini atau tendang jauh-jauh agama yang begini. Ini agama bikin kacau ini. Di mana-mana Islam di seluruh dunia itu cuma bikin kacau. Label mereka, logo mereka, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Pret. Ya. Kalau agama yang rahmatan lil alamin, kenapa di setiap negara, di setiap kota, kalau ada Islamnya itu pasti kotor, pasti banyak kriminal, pasti banyak kejahatan, dan banyak pemerkosaan. Kenapa coba? Harusnya mikir dong, ya. Kenapa di mana-mana? Nih, saya kemarin ke kota sebelah ya, yang lagi dibangun lah, pembangunan ya. Saya kaget ketika saya melihat, loh, ini kota sudah ada, Islamic Center, gitu kan. Tapi di lingkungan Islamic Center itu kumuh sekali. Wah, ini kayaknya harus siap-siap di-bulldozer deh nih, ya, kumuh. Dan dimanapun Islamic Center berada, sekitarnya itu pasti kumuh, kotor, yard-nya kotor, lingkungannya kotor, bau. Karena mereka nih sebenarnya agama nih agama kambing, agama bau, agama kotor. Agama yang diambil dari inspirasi iblis, makanya kotor. Ya, karena hari ini saya tidak ada, Pak Mod, ya, saya akan usahakan kerjain sendiri ya, tapi nggak apa-apa ya. Kalau pakai baju iya, itu dia pakai baju koko, sarung, peci, terus, melakukan apa namanya, ibadah, Tionghoa ditangkap. Padahal baju koko, sarung peci itu budaya dari daratan Cina, bukan dari Islam, ya. Baju koko itu dari Cina, jangan ngaku-ngaku deh ya. Oke, saya mau share screen yang kemarin ya. Tapi saya akan bolak-balik share screen nih. Ini saya kecilkan dulu, oke. Ini, saya janji kemarin di sini nih ya, ini janji saya. Langsung aja. Inspirasi
Al-Quran. Sebenarnya inspirasi Al-Quran itu dari mana sih? Kalau umat-umat sebelah, ya umat-umatnya si Mahmud mengatakan bahwa eh, Al-Quran itu adalah keajaiban Mahmud, mukjizat si Mahmud. Ya, kalau kita sudah mempelajari banyak ya mengenai si mukjizatnya si Mahmud ini, bahwa Quran adalah mukjizatnya si Mahmud. Karena saya waktu masih Islam pun, yang didengungkan adalah bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar si Mahmud Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir-pikir benar juga, emang iya bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar si Mahmud. Karena dari kemasukan setan, dari ayan kejang-ejang ayan, tiba-tiba keluar ayat. Turun celana, mau wik-wik, turun ayat. Ya, nutupin istri, boker biar nggak kelihatan, turun ayat. Pengen anak menantu, turun ayat. Pengen bocil, turun ayat. Mau merampok, turun ayat. Mau apa lagi? Mau membunuh, turun ayat. Memang sebuah mukjizat yang luar biasa. Harusnya kita tepuk tangan, ya. Tepuk tangan oleh si Mahmud. Untuk si Mahmud ini, tepuk tangan. Memang luar biasa ajaran yang satu ini. Oke, jelas ya? Jelas ya? Quran inspirasi iblis. Oke, sekarang kita lihat. Minggu lalu kita sudah mempelajari kalau inspirasi Alkitab itu bagaimana. Ya, ada 3 macam inspirasi. 4 macam inspirasi kalau nggak salah. Berbeda-beda. Dan tidak menakutkan, masuk akal. Karena di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, sang inspirasi itu sendiri yang datang ke bumi dan hidup bersama kita. Sang inspirasi ini selama 33 tahun, ya 30-an deh ya, 30-an tahun, itu bersama manusia, mengajarkan manusia. Sang inspirasi ini sendiri yang menguatkan, yang mengeluarkan firman-Nya. Dan sang inspirasi ini sendiri yang membuat manusia yang mati hidup kembali. Orang yang buta melek. Orang yang bisu bisa ngomong. Sang inspirasi itu sendiri. Ya, nggak ada yang lain. Sekarang kita lihat, kalau inspirasi Quran dari mana sih asalnya? Nah, ini si Gagat udah nongol nih. Welcome, Gat. Kita baru permulaan, baru apa namanya? Ya, shalom, shalom, shalom. Baru pemanasan ya. Inspirasi Quran itu dari mana aja? Itu. Tadi saya baru mengatakan bahwa saya setuju kalau Quran itu adalah mukjizat terbesar si Mahmud. Setuju. Karena setiap kali kejang-kejang, mulut berbusa, ayan-ayan, keluar ayat baru. Ya. Buka celana, mau anak kecil, mau menantu, mau bibi, mau kambing, turun ayat. Memang luar biasa itu. Kita harus tepuk tangan. Setuju jadi kalau ada Uclim, kalau si Zuma mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat Mahmud Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar, kita harus tepuk tangan, benar. Jangan dibantah. Tuh loh. Sebenarnya inspirasi itu apa sih? Ya. Siapa sih di sini yang nggak pernah dapat inspirasi? Hah? Kayaknya semua dapat ya inspirasi ya, punya lah inspirasi. Tapi memang inspirasi paling hebat adalah inspirasi si Mahmud. Karena ketika inspirasi turun, datang inspirasi, ayat turun. Ya. Allah yang tadinya lagi boker, cepet-cepet cebok, kasih ayat,
ke si Mahmud. Nih Mahmud nih. Buat lu ayat. Ya, setuju. Boleh kawin sama bocil. Oh iya setuju, boleh kawin sama babu. Ya, nggak apa-apa. Kawin sama babu. Yang banyak. Bener nggak, Kak? Si Google lagi ngapain? Lagi benerin mic-nya mungkin. Istilah Arab yang paling tepat menjelaskan proses turunnya firman adalah kata wahyi. Ya, kalau di Arab namanya wahyi. Di Indonesia jadi wahyu. Ya, yang dapat berarti ilham ilahi. Menurut Al-Quran, tujuan utama wahyu ada dua. Satu, untuk membuktikan seruan Muhammad menjadi kenabian. Nah, coba kita buktikan ya. Benar nggak nih? Surat 13:30. Saya mau share ini dulu. Oke, surat 13:30 ya. Ini biar berhenti dulu. Nah, saya bacakan Arabnya. Jadi biar tidak diselewengkan. Karena terjemahannya banyak diselewengkan. Ya, kita lihat. Kadzalika arsalna kafi ammutin qad khalaq min qabliha. Demikianlah kami telah mengutus engkau. Di sini nggak ada Muhammad ya. Kadzalika arsalnaka ya fi ammati qad khalat min qabliha. Nggak ada ini Muhammad. Jadi dengan kata lain, kata Muhammad kita bisa hapus. Ya, bisa diganti dengan Dewi Bulan. Demikianlah kami telah mengutus engkau dalam kurung Dewi Bulan kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat. Nah, umatnya Dewi Bulan di sini ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Twitter, ada di Facebook. Jadi ini ayat diturunkan memang untuk Dewi Bulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar engkau bacakan kepada mereka. Nah, ini kan dikurungin Quran nih ya. Ya. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Nih, dari sini. Kelihatan ya? Kelihatan dari sini ya. Kita kan tadi bacanya di sini. Min qabliha umamun litatluwa alaihi mullazi auhayna ilaika wahum yakfuruna bil rahmani. Nggak ada di sini Al-Quran. Ya. Di sini nggak ada Al-Quran. Di sini nggak ada Al-Quran. Jadi ini cuma dibuat-buat doang nih. Ini harusnya dihapus. Ya. Harusnya dihapus. Nama si Mahmud dihapus, nama Quran dihapus. Bisa jadi ini Quran sebenarnya untuk orang-orang Nasrani. Bukan orang Kristen ya, orang-orang Nasrani. Yang kami wahyukan kepadamu, nih anggap saja Dewi Bulan. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Nah di sini Tuhan yang Maha Pengasih. Di sini nggak Rob birrohmani. Di sini nggak ada Rob nih. Ilaika wahum yakfuruna bil rohmani. Di sini nggak ada Tuhan yang Maha Pengasih. Di sini Tuhan nggak ada. Adanya birrohman. Yakfuruna birrohman. Kepada yang Maha Pengasih, Tuhan di sini harusnya dihapus. Ya, dihapus. Yang Maha Pengasih bisa saja Dewi Bulan, Maha Pengasih. Ya, bisa saja misalnya Mas Joko Maha Pengasih. Bisa kan? Sinterklas Maha Pengasih, ngasih kado mulu kalau tiap Natal. Tuh, Maha Pengasih kan? Sekarang gue tanya, yang si Mahmud berikan kepada Anda apa? Apakah Anda dikasih kado? Kan enggak. Dikasih bini juga enggak, malah diambil bini orang. Katakanlah, nah ini dari Qul, ya, Qul huwa Rabbi. Katakanlah dia Tuhanku. Nah ini baru tepat nih. Qul huwa Rabbi, la ilaha illa huwa alaihi
tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah dia Tuhanku. Nih masalahnya kalau Allah yang ngomong, masa Allah bilang dia Tuhanku? Lalu siapa yang Allah maksud ini? Dia Tuhanku. Kul huwa rabbi. Ini Allah yang ngomong nih. Katakanlah dia Tuhanku. Kul huwa rabbi. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain dia. Hanya kepadanya. Ini sebenarnya Allah ngomongin sama siapa sih? Hah? Lagi ngomongin siapa sih? Aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku bertobat. Jadi Allah juga akan bertobat nih. Ini Allah juga harus bertobat. Nih, ini Allah ngaku kalau dia harus bertobat. Ya, jadi nggak ada tuh di sini bahwa Al-Quran itu katanya diutus, katanya Al-Quran itu menjelaskan bahwa si Mahmud itu utusannya Allah. Nggak ada. Bohong. Ya, kalian gampang dibohongin. Teman-teman kalau membaca Quran, baca Arabnya. Ya, baca Arabnya. Kalau yang dikurung-kurungin gini, cari tahu ada nggak nih di Arabnya nih Muhammad. Kalau nggak ada Arabnya Muhammad, ya, yang dikurungin nggak ada, artinya ini nggak perlu ada. Begitu pula dengan ini nih, dikurung-kurung ini nggak ada. Ya, Tuhan, kepada Tuhan di sini nih, ternyata di Arabnya nggak ada. Berarti ini nggak perlu, ya, ini nggak perlu ada di sini. Nah, ketika ada di sini, dia Tuhanku, ya, dia Tuhanku. Sekarang kita lihat konteksnya. Ini siapa yang ngomong? Kalau Allah yang ngomong, kenapa Allah bilang dia Tuhanku? Sebenarnya Allah punya Tuhan lain kah? Kalau Allah memang punya Tuhan lain, punya Tuhan, lalu selama ini si Ucin nyembah siapa? Allah sendiri yang bilang tidak ada Tuhan selain dia. Dia ini nih, dia nunjukin nih. Hanya kepadanya aku bertawakal. Hanya kepadanya Allah bertawakal dan hanya kepadanya Allah bertobat. Ya, ini kan inspirasi Allah nih yang ngomong nih kepada si Mahmud kan. Allah yang ngomong berarti Quran ini tidak menjelaskan. Quran justru menjelaskan bahwa Allah punya Tuhan lain. Allah menyembah Tuhan lain. Benar kan? Iya, coba dipikirin lagi. Yang lalu yang berikutnya adalah surah 34 ayat 50. Kita lihat ya. Surah 34 ayat 50. Aduh, ini rese deh. Bentar, maklum saya salah. Gimana cara nyarinya? Ah, ini kali ya. Salah. Saya kurang canggih nih nyari-nyari ayat begini-begini nih. Nah, ini dia. Surat 34 ayat 50. Surat 34 As-Saba ayatnya ke-50. Maklum nih saya belum nggak secanggih seperti Pak Mot dan yang lainnya. Nih. Kul in zolaltu fa innama adillu ala nafsi. Katakanlah. Ini Allah yang ngomong ya. Jika aku Allah yang bilang jika Allah sesat. Gat, mana Gat? Tolong Gat, nih Allah tersesat nih Gat. Oke. Allah tersesat nih Gat. Tolongin Gat. Ya. Gimana Gat? Ini tersesat lu bantuin deh. Ya dia emang tersesat dia. Kan dia menyesatkan iblis, di sini tersesat kan? Catat ya teman-teman ya. Surat 34 ayat 50 Allah tersesat. Ya. Karena bahasa Arabnya ya. Kul in zolaltu fa innama adillu ala nafsi. Katakanlah jika aku, ini Allah yang ngomong nih.
aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat, Allah sesat untuk diriku sendiri. Dengan kata lain, karena Allah memang sudah sesat, jadi seharusnya kesesatan itu untuk Allah sendiri. Nah, buat uclim-uclim yang mengikuti Allah, yang menyembah Allah, mau nggak mau ikut tersesat bersama Allah. Masuk akal nggak, Gat? Apa sih ayat Quran yang masuk akal, Bu? Gak ada Masuk, kayaknya deh. masuk akal kalau Allah sesat. Nah, yang ngikutin Allah berarti ikut sesat juga. Masuk akal kan, Gat? Lah iya, kalau Allah yang sesat ya pasti menyesatkan umatnya. Mau siapa lagi yang disesatin? Nah, begini cara ngebacanya. Ya. Ini surat, ini ilham, inspirasinya Allah. Ini Allah yang ngomong. Kalau di Alkitab, itu kan Tuhan Allah Elohim kita yang ngomong. Nah, ini kalau di Al-Quran berarti Allah sengewete yang ngomong. Jangan sampai gue takbiran lagi deh. Ya, nanti kalau gue takbiran lagi, ada yang kepanasan, Gat. Kemarin ada yang guling-guling, Gat. Ngamuk-ngamuk di live chat. Iya, padahal gue belum full charge loh, masih setengah-setengah. Udah guling-guling di live chat. Gat, ini ada yang guling-guling nggak? Oh, belum ada yang guling-guling. Ya, mungkin udah mulai sadar, Gat. Ya. Coba lu tafsirkan ini deh, Gat deh. Nih yang ini nih. Coba gue baca ya. Katakanlah jika aku sesat, sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Jika aku mendapat petunjuk, ya, maka itu adalah petunjuk untuk diriku sendiri. Oh, jadi gue bingung ya. Mendapat petunjuk maka disebabkan apa yang diwahyukan Tuhan kepada. Kok ada Tuhannya lagi sih Allah? Nah, ini makanya, Sungguh Gat. dia maha pendengar maha dekat. Ini nggak beres ini. Antara Allahnya mabok atau yang nulisnya mabok ini. Nah, ini yang gue nggak habis pikir. Ini sebenarnya Allahnya ngomong sama siapa sih? Emang nggak beres nih ayatnya. Aduh, nggak ada yang beres kayaknya nih. Gue ini Quran omongannya Allah atau omongannya setan sih? Gue bingung. Kalau ini omongannya setan, gue masuk akal deh. Setan punya Tuhan, ya kan? Tapi kalau Allah yang ngomong, gue bingung. Berarti Allah punya Tuhan. Berarti Allah diberikan wahyu. Karena gue nggak percaya, Gat, kalau Quran itu adalah firmannya si Mahmud. Yang gue percaya 100% itu Quran itu firman dari Allah. Allah yang ngomong. Tapi ketika kita melihat di sini, bahwa Allah katanya sesat. Allah diberikan wahyu dari Tuhan yang lain. Ini yang gue bingung. Jadi selama ini sebenarnya Uclim ini nyembah siapa sih? Nyembah Allah atau Tuhannya Allah? Coba deh teman-teman pikirin. Hah? Nah, ini kata Bambang Bravo nih, Gat. Nih Bambang ngomong gini nih, Gat. Memang betul itu karena umat Islam kalau lagi baca Quran tidak boleh diterjemahkan. Sebab kalau diterjemahkan pasti murtad. Benar. Makanya mereka membaca Quran tidak boleh dengan tidak boleh dengan pengertiannya. Ya emang bener sih. Di Quran ya, kalau kita baca ya baca terjemahan lah ya kita anggap ya. Soalnya kenapa? Kalau yang bahasa aslinya pun, kalau orang yang benar-benar ngerti, pasti murtad, pasti keluar dari Islam. Kenapa? Tahu ini bukan dari firman Allah ini bukan firman Allah. Ya, mereka cuma beriman, sawina watona ya kan. Tapi kalau kenyataannya ada cerita, mabok sendiri mereka. Emang lucu-lucu sih mereka itu. Ya Mia. Mereka diperintahkan membaca Quran hanya untuk mendapatkan pahala.
Tapi ketika mereka membaca dan membaca terjemahannya, membaca Arabnya nih ya, seperti saya juga dulu punya Quran ya, tapi nggak ada terjemahannya. Saya cuma punya satu Quran yang ada terjemahannya, yaitu edisi khusus NII, dan itu terjemahannya serem, teman-teman. Kenapa saya bilang serem? Karena tidak dimodifikasi, ya, benar-benar terjemahan Arab Indonesia. Ya, jadi kata kotilu itu bukan perangilah, benar-benar bunuhlah. Makanya orang-orang NII itu memiliki cara pandang yang berbeda dengan Islam-Islam apa namanya umum ya. Orang-orang HTI, FPI itu memiliki cara pandang beda karena terjemahan mereka terjemahan yang benar, bukan perangilah, tapi benar-benar bunuhlah. Nih, saya ajarin teman-teman untuk bahasa Arab saya masih sangat minim ya teman-teman. Saya akan perbaikilah. Bulan Juli sampai Oktober nanti saya akan bersama dengan Brother Usama Dakdok untuk belajar memperlancar bahasa Arab saya, dan akhir tahun depan juga saya akan masuk kuliah lagi mengambil linguistik bahasa Arab. Doakan ya teman-teman, tidak ada halangan apapun supaya saya bisa membantu teman-teman Muslim yang di Indonesia ya. Nih, ini kan benar-benar ayat yang membingungkan ya. Kita balik lagi deh ke yang ini ya. Ya, katanya untuk membuktikan seruan Muhammad menjadi kenabian. Setelah kita baca tadi, ternyata di Quran pun tidak menyerukan bahwa Muhammad menjadi seorang nabi. Itu karena ditambahin. Yang dikurung itu taruh bisa saja sang penggugat. Yang dikurung itu bisa saja Dewi Bulan. Bisa siapapun. Bisa Panji Gumilang. Ya, bisa Mas Joko. Bisa siapapun. Yang kedua, memberinya wewenang untuk memperingatkan manusia. Siapa yang diberi wewenang? Katanya si Allah memberikan wewenang kepada si Mahmud. Ya, kita lihat benar nggak nih di surat 6:19. Tunggu saya stop share dulu. Kita bolak-balik teman-teman ya. Surat 6 ayat 19. Benar nggak nih surat 6 ayat 19? Ini sebenarnya, ini dia nih, surat 6 bisa di sini ternyata. Surat 6 ayatnya 19. Ups, kejauhan. Ayat 19. Coba kita lihat. 6 ayat 19. Nih, lagi-lagi dikurung-kurungin lagi nih. Tunggu, saya mau pilek dulu. Saya blank nulis. Alergi di sini lu. Aduh, ampun deh. Kalau lagi perubahan cuaca, pollen di sini sangat dahsyat. Ya, bikin hidung gatel. Sama di sini juga, Bu. Sama, Bu. Iya. Makanya suara gua agak gini. Awalnya nggak Iya, bagus. pollen. Kemarin kan gue keluar rumah seharian. Abis itu kan gue nyuci mobil kan. Kenapa gue mesti nyuci mobil? Mobil gue putih. Kacanya kan hitam. Itu isinya pollen semua. Ya mau nggak mau gue bersihin dong. Gue pakai air keran kan ya, pakai air sabun, pakai apalah. Nah itu mungkin pollennya pada terbang-terbangan ke hidung gue gitu loh. Nah ini gue seharian pilek-pilek nih, apa sih, ingusan karena pollen tersebut. Tapi pollen di tempat gue nggak sejahat pollen di utara, Gat. Wah, kalau di utara tuh bener-bener gila. Tebel banget. Nah, kita baca dulu yuk. Ya, untung gue di Texas, di Atlanta, Bu. Jadi nggak terlalu ngaruh. Di Atlanta juga sebenarnya ngaruh, Gat. Tapi karena ya, banyak polusi ya. Kalau di Atlanta tuh polusi yang gue nggak tahan. Oke, cool. Ayu syai'i akbaru syahadata.
syahadata. Jadi syahadat itu artinya kesaksian, menyaksikan. Katakanlah, siapa yang lebih kuat kesaksiannya? Ini Allah nih yang ngomong ya. Katakanlah, ini anggap aja nih nggak ada nih. Karena di Arabnya tidak ada kata Mahmud di sini, nggak ada. MHMD nggak ada di sini. Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Allah nantangin nih ya. Ini Allah nantangin nih. Allah nantangin kalian. Katakanlah siapa yang lebih kuat kesaksiannya. Sekarang gue mau tanya. Siapa yang udah pernah menyaksikan Allah? Siapa yang udah salaman sama Allah? Siapa yang udah ngopi-ngopi sama Allah? Gue tanya. Lu udah ngopi sama Allah, Gat? Belum. Nggak kerasa di mana dia. Kalau si Allah udah pernah gue gaplokin, Gat. Udah gue tengking dengan nama Yesus, kabur-kabur dia guling-gulingan, Gat. Gue lihat. Guling-gulingan dia. Iya, benar. Gue cipratin dengan darah Yesus, dia udah kaing-kaing, Gat. Udah Iya miring, dong. angin anjing kesakitan. Kaing, gitu si Allah tuh. Ya. Ini Allah nantangin. Allah nantangin umat. Siapa yang lebih kuat kesaksiannya? Nah, kalau menurut gue, Gat, ini ayat-ayat blow on. Yang ngomong blow on. Kalau Allah yang ngomong, berarti Allahnya blow on. Nggak ada yang pernah ngeliat dia. Nggak ada yang pernah ngopi-ngopi sama dia. Nah, gue sama lu pernah ngopi-ngopi. Ya kan, Gat? Iya. Kita udah pernah ketemu kan. Iya, kita pernah ngopi-ngopi. Kita pernah foto-foto. Nah, ini si Allah. Siapa yang pernah ketemu? Siapa yang pernah ngopi bareng? Paling nggak Yesus Kristus ada yang ngopi bareng sama dia kan? Makan bareng sama dia Iya kan? dong, Party bareng sama dia semua. kan? Banyak Iya, murid-muridnya ya kan, 70 orang sama 12 rasul tuh kan. iya. Lah ini kalau si Allah siapa, Gat? Ya nggak ada lah, mana ada. Ya, katakanlah. Lucu banget nih. Ini Allah yang ngomong ya. Ini Allah yang ngomong ya. Kulillahu. Katakanlah Allah. Goblok ya, Gat? Allah ngomong sama Allah, Gat? Iya, betul. Kulillahu. Sebenarnya bukanlah katakan Allah, Gat, sebenarnya. Ya. Katakanlah ilah. Kulillahu, ini ilah nih, katakanlah ilah. Istilahnya, katakanlah sesembahan. Ya. Tapi kalau kita ngikutin mereka, kulillahu. Katakanlah Allah. Allah ngomong sama Allah. Kayak orang gila. Gue rasa Allah punya cermin ya, cermin gede, ngomong lagi sendiri. Katakanlah Allah, karena Allahnya kurang pede. Ya. Kulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Ini Allahnya gila, gue rasa, Gat. Pertama dia nantangin umatnya. Siapa yang kesaksiannya lebih kuat? Ya. Yang kedua dia manggil Allah sendiri. Manggil dirinya sendiri. Siapa yang jadi saksi antara aku dan kamu? Allah nantangin siapa yang jadi saksi antara Allah dengan umatnya. Kagak ada yang pernah ngelihat Allah. Apanya yang mau disaksiin? Ini bener-bener inspirasi iblis ini. Inspirasi orang gila. Mending kalau iblis mah. Ini inspirasi orang gila. Quran tidak lain adalah inspirasi orang gila yang menamakan dirinya Allah. Tolong direkam. Dewi Bulan yang ngomong. Ya. Iya bener Pak Willy. Allah ngomong karo Allah. Ini piye toh? Aduh. Puyeng kan? Nah ini IS 619 ini Allah ngomong sama Allah. Kita lanjutin lagi nih. Al-Quran ini bener nggak nih ada kata Al-Quran ini? Ya?
Iya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'anzirakum bihi wa man balagha a innakum latashhadu. Oke, kita lihat. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku. Gat. Lontong gat. Ini gimana nih, Gat? Ini gimana nih, Gat? Itu yang gue garisin, Gat. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku. Lah, ini si Allah sendiri yang ngomong, ini gimana nih, Gat? Jadi ada yang kasih Quran ke Allah gitu. Nah, ini lu lihat nih. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku. Gimana nih, Gat? Iya, makanya kita, kalau jelasin Quran itu bingung. Ya, makanya mereka tuh sebenarnya nggak bisa jelasin apa-apa di Quran. Mau di mana, di TikTok, di YouTube pun sama, berantakan semua. Iya dah. Maka jadi katakan Al-Quran itu diwahyukan kepadaku, lah diwahyukannya ke Allah. Gimana sih? Aneh-aneh Ini aja. kan Allah yang ngomong, kan? Nah iya, perkataan Allah ini. Allah yang ngomong, kan? Kata-kata Allah, kan? Apa sudah diganti kalau Al-Quran itu sebenarnya wahyu dari Muhammad? Maaf, wahyu dari si Mahmud. Hah? Bukan, kan? Ini Allah yang ngomong, kan? Al-Quran ini diwahyukan kepadaku. Dari sini aja sebenarnya teman-teman Muslim harusnya mikir, kok mau sih ngikut-ngikut agama sange begini, agama sinting begini, inspirasi orang gila begini? Agar dengan itu, ini Allah yang ngomong nih, aku memberi peringatan kepadamu, pada umatnya kan, dan kepada orang-orang yang sampai apa? Ini Al-Quran nggak ada nih. Ini di sini nggak ada nih, ya, nggak ada nih. Waman balagho, nggak ada. Ngaku-ngaku. Nih ditantangin lagi. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Ini orang gila nih beneran nih, Gat. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi? Jadi Allah ada Tuhan-Tuhan lain ya? Ada Tuhan-Tuhan lain bareng dia ya? Barengan sama bareng dia ya sama Tuhan-Tuhan lain ya? Bener, Gat. Bener. Masih ingat nggak teman-teman, kita membawakan materi, saya dan Gugat membawakan materi Allah-Allah di Mekah, Allah-Allah negeri Mekah. Nah, ingat kan? Nah, mungkin ini nih, Gat, maksudnya. Iya. Ya. Banyak jadinya. Jadi banyak. Allah kongko-kongko dengan ilah-ilah yang lainnya, dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Yang ngelihat cuma Abu Muthalib sama si Mahmud, orang-orang Quraisy, kalian nggak tahu. Itu. Dari sini aja harus kalian mikir loh. Katakanlah, nih coba lihat lagi nih. Katakanlah, kul. Di sini ya. Kul la ashhadu. Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Allah yang ngomong kalau dia nggak bisa bersaksi. Ini Allah lagi yang ngomong. Katakanlah, kul innama huwa ilahu wahidu wa innani. Katakanlah, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Ini nggak ada nih Tuhan yang Maha Esa di sini. Dialah Tuhan. Ini nggak ada ya teman-teman ya. Yang Maha Esa ini nggak ada lah. Cuma katakanlah, hanya dialah Tuhan. Berarti Allah mengakui ada Tuhan yang lainnya. Dan Allah mengakui bahwa Tuhan yang lainnya itu adalah Tuhannya dia. Dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ini nggak ada dengan Allah, nggak ada nih.
tusyrikun. Nggak ada nih. Itu cara baca Quran. Berarti dengan kata lain, teman-teman, Allah bilang, Allah nantangin umatnya nih. Allah nantangin nih. Siapa yang lebih kuat kesaksiannya? Sekarang gue tanya, siapa yang udah nyaksiin Allah? Siapa yang udah salaman sama Allah? Siapa yang udah ngopi-ngopi bareng sama Allah? Nggak ada. Lu jangan bohong, lu bilang, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saksi bohong lu. Ya, lu nggak pernah nyaksiin. Lu nggak pernah ngopi bareng. Lu nggak pernah ngobrol sama Allah. Lu nggak pernah ketemu. Ya, katakanlah ini Allah yang ngomong. Katakanlah Allah ngomong sama Allah, ini Allah lagi ngaca. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Berarti kaca nih. Allah ngomong sama Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Sekarang siapa yang pernah nyaksiin Allah? Ini kita benar kita orang gila nih, inspirasi orang gila. Benar Pak Semar, Allah punya Tuhan. Ya. Aduh, bisa gila nih benar-benar, makanya ucilim-ucilim pada gila semua. Yuk, kita lanjutin lagi. Kita habisin deh. Mudah-mudahan bisa habis. Ya. Lalu dalam surat 42 ayat 51, kita menemukan wahyu dijelaskan sebagai berikut. Tidaklah sepatutnya bagi Allah. Kita lihat yuk. 4251 isinya apa aja sih? Ini benar-benar gila ini nih. 42. Bentar, gue off audio dulu, bentar. Iya, iya. Part 251. Kita lihat nih. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia wa makana libasyari ayyu kalimatullah. Nggak ada di sini manusia nih. Kalian dibohongin nih. Ini terjemahannya ngaco semua nih. Tidaklah patut bagimu. Ya, ini nggak ada nih. Seorang manusia nggak. Ya. Seorang manusia nggak ada nih di sini. Ya, nggak ada di sini. Wa makana, dan tidak patut libasyarin ayyu kalimatullahu. Kalimatullah itu kalimatnya Allah, ya, kalimatullah. Nah, kalimatullah, teman-teman tahu ya, di surat Maryam itu kalimatullah adalah siapa? Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih. Dan tidak patutlah bagi kamu bahwa Isa Al-Masih, kalimatullah, akan berbicara kepadanya. Nyak siapa ini? Kalau nyaknya ini Allah sendiri, ya memang benar, nggak mungkin Isa Al-Masih berbicara dengan Allah. Tapi kita ikutin aja pengertiannya si Uclim ya. Dan tidak patut bagi manusia, padahal di sini nggak ada kata manusia ya. Anggaplah bagimu bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu. Lah ini dia wahyu. Atau dari belakang tabir. Berarti Allah punya tirai. Punya korden. Gitu ya. Coba teman-teman yang punya korden di rumah, coba ditengok kordennya. Ya kali aja Allah ada di situ. Ya. Kalau ada korden, tanya, Allah, apakah engkau ada di balik korden? Bersabdalah padaku. Intip, ada nggak Allah di situ? Ya. Kalau engkau melihat laba-laba, mungkin Allah menjelma jadi laba-laba. Kalau kau melihat cicak, mungkin Allah menjelma menjadi cicak. Iya kan? Atau dengan mengutus utusan. Di sini malaikat nggak ada ya. Di sini malaikat nggak ada nih. Illa wah, iya.
Wahya ini Wahya ini adalah wahyu, ya, perantara wahyu, wahya aumin wara'i hijabin. Pakai hijab, nih hijabin nih. Atau dibalik hijab, ini bukan dibalik tabir. Hijabin dibalik hijab. Nah, mungkin kalau ada cewek-cewek yang pakai hijab, ya coba diangkat hijabnya, ada Allah nggak di situ? Ingat nggak waktu si Mahmud ketakutan, ya, terus ngumpet di selangkangannya Khadijah, ya. Nah, mungkin ini kejadiannya nih. Jadi kalau Anda melihat wanita-wanita yang pakai hijab-hijab gitu, coba diangkat. Ada Allah nggak di situ? Allah, apakah engkau di situ? Ya. Kalau kamu ditangkap polisi, digebukin, bilang aku hanya melakukan perintah surat 42 ayat 51, ya, untuk membuka hijab. Wara'i hijabin au yursila rasulan. Ya, rasulan nih, mengutus rasul. Kalau dikurungin di sini malaikat, berarti malaikat adalah rasulnya Allah, bukan Mahmud. Ya. Rasulan fayuhiya biidni. Mengutus malaikat. Kalau memang Allah mengutus malaikat, berarti malaikat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Mahmud. Lagi, ma yasha'u innahu aliyun hakim. Kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Ini nggak ada nih maha tinggi, nggak ada, adanya maha bijaksana. Aliyul hakim, maha yang mengadili. Nggak beres nih. Lalu diwahyukan kepadanya. Ini nyanyi siapa? Allah sendiri. Ini kan yang ngomong Allah. Ya, berarti wahyu yang diwahyukan kepada Allah dengan izinnya yang Allah kehendaki. Ini benar-benar nih Quran ini inspirasi orang gila nih. Ya. Cuma orang gila yang percaya kalau Quran itu inspirasi dari Allah. Allahnya sendiri orang gila. Ngomong sendiri. Mengutus sendiri. Kasih wahyu buat sendiri. Ya, Bu. Tadi gue barusan di TikTok nih, di tempatnya si Fed ya. Tadi kan debat sama si Uclim satu nih. Allah bisa nggak jadi manusia? Bisa, kata dia. Dia maha kuasa, dia bisa jadi manusia. Gue tanya, kalau gitu ada ayat Al-Quran yang bilang, maha besar Allah jadi sesuatu apa? Tidak ada yang serupa dengan dia. Allah tidak bisa menjadi makhluk. Lah, lu bilang bisa jadi manusia. Itu ayat mau dikemanain? Dia diem langsung, Bu. Gue tungguin 3 menit ya, orang-orang gak ada suara, diem aja dia. Kejebak kata-kata sendiri. Mikir. Aduh. Iya, Ucil kadang-kadang gitu loh. Mereka bikin statement itu ya, melawan Quran sendiri. Rasa-rasanya gue yang Islam, mereka yang enggak, Bu. Bener. Makanya kita kan dikatakan sebagai ahlul kitab. Karena kita mengerti kitab. Mereka yang enggak. Ya, rasa-rasanya gue makanya yang mereka dikatakan Quran, ya. Ya, makanya mereka dikatakan umat buta huruf kan? Nah iya. Benar kan? Gue setiap hari umat live buta di huruf. TikTok. Rasa-rasanya gue yang jadi Islam loh. Bela Quran tiap hari. Gue kasih Al-Quran. Mereka yang punya Quran, mereka yang nolak Quran. Gue yang pusing. Kasian banget ya gue ya. Aduh. Udah ada ngelaporin lu belum? Hah? Udah masuk ke tingkat 2 sih. Sebenarnya tingkat 2. Udah ada. Jadi ya? belum sampai tingkat itu apa? Menyusul ya. Ntar menyusul kayak gue jadi orang misterius kan? Mereka tetap tidak bisa dapetin gua, nggak bakalan bisa dapetin gua. Tenang aja, nggak mungkin dapet. Iya, makanya kan gue bilang mencari orang misterius. Lah gue aja yang ketahuan mukanya, yang mukanya udah kelihatan, tempatnya kelihatan, mereka nggak bisa. Ayo, puyeng kan? Udah, mereka tinggal gigit jari doang kan? Lah iya, mereka bisa apa?
Mana bisa apa-apa lagi, Bu. Mereka tuh nggak bisa apa-apa. Sama kita udah nggak bisa apa-apa. Sama saya apalagi. Jelas udah nggak bisa apa-apa dia. Udah nggak berkutik lah. Sekarang kita lihat yuk gimana sih inspirasinya si Mahmud, ya? Oke, lanjut. Gimana caranya si Mahmud dapat inspirasi? Nih, sekarang kan inspirasi Mahmud. Ini saya salah ketik ya, teman-teman. Ini seharusnya Mahmud ya. Ya, bukan Muhammad. Kita ganti aja Mahmud ya. Nah, inspirasi Mahmud. Bagaimana Allah menyampaikan kepada ciptaannya? Satu, melalui inspirasi tidak langsung, ya. Mungkin melalui ini umum nih. Oh, kalau kau melihat gunung tinggi, itu kau melihat Allah. Kau melihat kuasa Allah, umum banget sih. Oh, kalau kau melihat sendal jepit hilang di masjid, kau berarti melihat Allah. Bener nggak, Gat? Kalau Allah ada di masjid, kenapa sendalnya Mas Gibran bisa hilang, Gat? Gue mau nanya, Gat. Nah, itu dia. Itu. Enggak, yang gue heran tuh gini, Bu. Sekarang gini ya. Di masjid, masuk ke masjid, sendal harus copot. Betul ya? Betul ya? Coba sekarang bayangkan di surga. Sendal Rasulullah bisa ketinggalan di surga. Bingung kan? Surga sama masjid, lebih suci masjid daripada surganya. Kan aneh. Aduh, di masjid nggak boleh ada anjing. Di surga ada anjing masuk surga. Nah, lebih suci, bingung kan lebih lo? suci masjid daripada surga. Aduh Tuhan, aduh sakit Iya, kepala di lo. masjid nggak boleh ada perempuan telanjang kan? Tapi di surga ada. Nah, Di kita masjid yang nggak bingung boleh jadinya. ada orang wik. Apalagi sampai dikerumunin 72 orang. Tapi di surga ada. Iya. Mikir ke Gila situ nggak begitu. sih teman-teman? Mikir ke situ nggak? Ya, di masjid nggak boleh, di surga boleh. Kalau gitu kalian jangan masuk masjid, langsung aja masuk surga. Ya, bunuh diri aja kan Allah nyuruh bunuh diri kan? Ayat berapa tuh, Gat, yang Allah nyuruh bunuh diri? Biar Oh iya, cepat-cepat iya, ketemu bunuh Allah, diri ada. Iya, cepat-cepat masuk ada. surga. Itu loh, ya. Nah, ini bagaimana inspirasi si Mahmud? Yang pertama katanya melalui inspirasi nggak langsung tadi tuh, ya. Turun celana, turun ayat. Nah, dari balik tirai, dari balik kelambu atau dari balik hijab. Tadi bahasa Arabnya itu hijab, ya. Jadi pakai hijab. Nah, kalau ada perempuan pakai hijab, dilihat aja diangkat hijabnya Allah, apakah engkau ada di situ? Gitu, ya kan dari balik hijab kan? Melalui seorang utusan. Tadi itu katanya utusannya Muhammad, malaikat. Berarti malaikat adalah utusan Allah. Bahwa malaikat sebenarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar kan? Bukan Mahmud, tapi Ya makanya malaikatlah gelarnya Rasulullah AS, Shallallahu Bu. Alaihi Wasallam. Makanya Iya, malaikat Jibril alaihi gelarnya salam. AS. Alaihi salam. Aisyah pun dibilang alaihi salam, berarti utusan Allah juga Aisyah. Umar bin Khattab alaihi salam juga, Enggak, berarti kalau Aisyah utusan RA, Allah Bu. juga. Radhiallahu. Oh, Aisyah. yang alaihi salam siapa lagi selain si malaikat? Semua Bukannya Abu nabi Bakar AS. juga Isa AS. alaihi salam Idris juga? AS. AS semua. Pokoknya semua AS kecuali satu. Muhammad SAW. Salah Allah. Seharusnya Umar bin Khattab itu dijadikan alaihi salam. Karena Umar bin Khattab lah yang mencetuskan hijab. Yo, ya kan, Gak? Protes dong. Protes gue sama Allah. Jadikan Umar bin Khattab sebagai alaihi salam. Ada lagi. Jadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai alaihi salam. Karena Abu Bakar, karena kasus siapa? Maria Koptik lah. Ya. Iya, Makanya betul. suaranya Abu Bakar terdengar di Quran. Maka kita juga harus menjadikan Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai alaihi salam. Tuh.
Ups. Inspirasi Mahmud. Aduh, ini kok jadi Muhammad sih? Mahmud ini sebenarnya. Ya, pada masa Mahmud ada 7 bentuk inspirasi. 1, manifestasi fisik. Wah, ini serem nih. Ini serem nih ya. Manifestasi fisik. Menurut istri Mahmud, Aisyah, kalau mau ada wahyu turun, terdengar suara bel berbunyi. Gimana sih kalau bel bunyi tuh? Gini ya. Nggak kedengeran kalau gue. Saat dia berkeringat banyak, dia akan menjadi sangat gelisah dan wajahnya akan berubah. Diambil dari Miskat 4 halaman 359. Tradisi Muslim memberitahu kita bahwa kadang-kadang dia menggigil dan pingsan. Mulutnya berbusa, ayan ini mah. Dan dia mengaum-ngaum seperti unta. Ya elah, udah menggigil, pingsan, mulutnya berbusa, suaranya mengaum-ngaum. Ini kerasukan setan apa ayan sih, Gat? Ada yang udah pernah ngeliat orang ayan nggak? Gue mau cari tahu gimana sih orang ayan itu. Nanti gue cari tahu ya. Penasaran gue. Ciri-ciri orang ayan. Ntar ya teman-teman, gue iseng. Gue mau cari tahu ciri-ciri orang sakit ayan. Bentar ya. Sini masuk ke Google. Coba ya. Ciri-ciri orang sakit ayan. Oh, epilepsi. Nih, gue ganti ya. Penasaran? Ya. Gejala epilepsi, penyakit ayan yang perlu diwaspadai. Nah, oke. Sebagai berikut. Ya. Gejala penyakit ayan maupun dewasa. Kejang-kejang. Waduh. Tadi sama ya, Gat ya? Si Mahmud juga kejang-kejang ya, kalau si Wahyu turun ya, Gat ya? Kejang-kejang. Nah, gejala kejang akibat penyakit epilepsi bisa muncul pada bayi, anak, maupun orang dewasa. Biasanya ditandai dengan penderitanya menghentak-hentakan tubuh secara mendadak dan berulang-ulang. Nah, itu kejang-kejang. Diikuti dengan rahang yang menutup rapat atau menggigit lidah. Pada beberapa kasus, gejala ini juga diikuti dengan kontraksi berlebihan pada kandung kemih yang membuat penderitanya pipis di celana. Wah, ini jangan-jangan si Mahmud juga pipis di celana nih, ngompol juga nih di saat terima wahyu. Ya. Ini apalagi? Oke. Kehilangan kesadaran, pingsan. Tadi kan dikatakan pingsan kan? Kejang yang mempengaruhi seluruh tubuh membuat penderitanya hilang kesadaran, artinya pingsan. Oke. Apalagi? Menatap kosong dan tidak merespon. Kejang pada pasien epilepsi tidak hanya ditunjukkan dengan hentakan badan saja. Beberapa di antaranya mengalami gejala kejang epilepsi seperti menatap kosong pada satu titik dan tidak merespon, melamun. Ciri-ciri orang gila nih, ya. Durasinya sangat singkat. Tidak bisa terjadi beberapa kali, tapi bisa terjadi beberapa kali dalam sehari. Kadang munculnya gejala tidak disadari penderitanya bahwa mereka sedang kambuh. Kemungkinan besar penderitanya hanya merasakan ada yang sesuatu yang terlewati. Nah, ini dia nih. Kemungkinan besar penderitanya hanya merasakan ada yang sesuatu yang terlewati. Kelebet, ya terima wahyu ya. Itu kira-kira. Menunjukkan perilaku tidak biasa. Nah, misalnya begini nih. Mengunyah mulut padahal tidak sedang makan. Ya. Nah, ingat nggak teman-teman? Sewaktu si Mahmud lagi di rumahnya Umi Hani. Padahal lagi ngewi sama Umi Hani, tapi dia ngigo dia ada di langit ke-7. Atau dia ngigo Isra Mi'raj, padahal dia lagi wik-wik sama Umi Hani. Ya, sama nih seperti ini nih. Karena saking enaknya di rumahnya Umi Hani, padahal dia udah punya istri loh ya.
sampai mimpi dia Isra Mi'raj. Menggosok-gosokkan tangan padahal tangannya tidak kotor atau udara tidak dingin. Sering kan Muhammad ngigo kan? Membuat suara-suara tidak jelas dari mulut. Nah, itu dia, mengaum-ngaum seperti onta. Ngaum, ngaum, ngaum. Melakukan gerakan berulang seperti memukul perut, bangun, dan berdiri, atau perilaku lainnya yang tidak ada tujuannya. Otot tubuh kaku dan malah melemah. Mengalami masalah pada panca indera, tanda dan gejala epilepsi lainnya. Ya. Berarti si Mahmud ini harus ke dokter. Ya. Bukan malah dikatakan turun wahyu. Salah. Ya. Tradisi Muslim memberitahu kita bahwa kadang-kadang dia menggigil dan pingsan. Mulutnya berbusa, tadi udah dikasih tahu ya, udah dibacakan. Dan dia mengaum seperti unta. Di lain waktu ketika ilham turun terdengar suara di dekat wajahnya seperti dengungan lebah. Nah, dia mendengar padahal kagak. Banyakan ngigo nih. Ya. Sedangkan di lain waktu dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Berkali-kali teman-temannya merasa dia pingsan dan tampak seperti orang mabuk. Nah, tadi tuh. Ya kan? Tadi tuh. Inspirasi Muhammad yang ketiga. Mahmud yang maksudnya. Mimpi. Nah, tadi waktu udah lagi di rumahnya Umi Hani, lagi enak-enak wik-wik, lagi orgasme, lagi keenakan, tiba-tiba mimpi seakan-akan dia ke langit ketujuh, ya, Isra Mi'raj. Wahyu mendatanginya dalam mimpi saat dia sedang tidur tuh, bener kan? Lagi wik-wik, lagi enak-enak, mimpi kan? Penglihatan. Ilham juga datang kepadanya dalam penglihatan ketika dia terjaga. Nah, ngigo nih, berarti ngigo siang bolong. Malaikat yang berwujud manusia. Ya, sama seperti malaikat yang datang kepada Maryam ya, pada Maryam. Ya, buka celana Maryam, langsung tiup-tiup farjahannya Maryam. Ya, suatu saat dia melihat malaikat yang berwujud seorang pemuda. Nah, Muhammad soalnya homo, makanya dilihatnya pemuda ganteng. Malaikat yang berwujud malaikat. Di lain waktu dia melihat malaikat yang berwujud malaikat. Nah, bisa juga di Iqra ya, ketika dia melihat malaikat Jibril memberikan dia wahyu yang pertama kali. Herannya kok malaikat Jibril yang memberikan wahyu, bukannya Allah yang kasih wahyu. Diangkat pada suatu malam, dikenal dengan Mi'raj, diangkat melalui 7 langit menurut hadis. Nah, ini ketika Mahmud sedang wik-wik di rumahnya Umi Hani. Keenakan ya, sampai mimpi di balik tirai atau di balik hijab. Allah berbicara kepadanya di balik tirai. Tadi udah kita lihat ya. Nah, inilah inspirasi aneh sebelah. Pertanyaan tentang inspirasinya si Mahmud. Ketika kita melihat sebuah contoh inspirasi ini, sebuah gambaran mulai terbentuk tentang seorang pria yang memiliki imajinasi. Berarti memang Mahmud memiliki imajinasi. Imajinasi yang luar biasa untuk menjadi nabi. Ya. Atau kerasukan. Atau menderita penyakit seperti epilepsi. Dia udah dikatakan kalau Mahmud itu Nabi sebenarnya gila. penderita ayan, gila. Nabi gila ya? Apa sapi gila? Nabi sakit gila. Sakit ain dia. Sakit ain. Sakit ayan alias gila. Iya. Sapi gila ya? Hah? Penyakit sapi gila? Apa Iya, penyakit dia. babi gila? Hah? Apa ini penyakit anjing gila? Ya. Apa sih? Dewi Bulan dan Om Sang Penggugat, admin Islam Logic, ada yang minta linknya. Link apa Pak Willy? Bingung, link apa sih? Mungkin link mau masuk sini kali Bu. Masuk linknya sini ada di dia. sini ya, lalu klik aja ke Zoom. Ya. Linknya dari website ini ada gambar Zoom, klik aja ya. Cepetan. Ntar keburu habis ini. Ya, kita nggak lama-lama lah. Ya. Benar, Nabi epilot, Nabi epilepsi, Nabi ayam. Obatnya Prozac. Oh iya, zaman dulu Prozac belum ada. Ya. Benar, kalau zaman dulu Prozac ada, Mas, si Mahmud nggak perlu kejang-kejang gitu, Gat. Tapi kalau Prozac ada, sudah ada zaman dulu, Islam nggak bakal ada. Benar nggak, Gat? Ya iya dong. Ya. Kalau Prozac ada, zaman dulu, Islam nggak bakal ada.
Prozac itu kan obat untuk orang sakit gila, benar kan? Karena Mahmud ini gila, maka jadilah Islam. Coba kalau Mahmud dulu diobati pakai Prozac, nggak ada Islam, waras semua yang ada seluruh dunia. Tuh, ya. Ada Bapak Filemon sama Liwu minta link. Itu di depan, saya kasih lagi ya. Dari wafmgroup.online, ketik aja itu. Nggak usah males-males ya. Ketik aja itu di browser. Lalu ada logo Zoom di bawah. Klik logo Zoom-nya, langsung masuk. Ya, nggak pakai passcode, nggak pakai password. Iya, benar Pak Rene Sinclair. Kalau saat itu ditemukan obat gila Prozac, pasti nggak ada teroris. Benar. Nah, kita lanjut ya. Diagnosis ini didukung oleh Mahmud sendiri yang menurut Amir Ibnu Syarhabil mengatakan kepada istrinya Khadijah bahwa dia takut dia dirasuki setan dan bertanya-tanya apakah orang lain akan menganggap dia kerasukan jin atau orang gila. Nah, siapapun yang akrab dengan fenomena okultisme akan menyadari kondisi orang-orang yang berpartisipasi dalam pemanggilan arwah. Ya, kalau kita lihat mediator ya, mediasi ya, median lah. Orangnya biasanya kejang-kejang dulu, ya, kejang-kejang, ayan-ayan dulu, baru deh dia ngomong, ya. Fenomena gaib di masa kanak-kanak, lamunan, pendengaran suara dan panggilan, meditasi malam, keringat berlebihan saat kesurupan, dan kelelahan serta kondisi seperti pingsan, serta bunyi bel adalah hal biasa orang yang kesurupan. Bahkan kondisi mabuknya pun menyerupai orang yang mengalami deep trance pada umumnya. Ini kalau orang kerasukan, suka kelihatan seperti orang mabuk. Ya, lanjut. Kritik tekstual terhadap Al-Quran. Nih, kita sebagai seorang Kristen, Alkitab kita sudah dikritik beribu-ribu kali, tetapi lulus, kita bisa menjawab. Sekarang bagaimana Quran menjawab kritik tekstual itu? Coba kita lihat. Kritik tekstual Al-Quran masih dalam pertumbuhan. Sampai sekarang pun masih berlangsung. Dan tidak pernah bisa dijawab. Quran kita kritik oleh sejarah, oleh arkeologi, oleh linguistik, ya, tidak bisa dijawab. Definisi upaya merekonstruksi teks asli menggunakan MSS kuno. Filologis, kosakata, tata bahasa, dan gaya menunjukkan kekurangan dalam ketiganya. Jadi Quran nggak punya kata-kata yang benar, tata bahasanya hancur, gayanya gaya orang yang tidak berpendidikan. Sastra dibandingkan dengan sastra lain ini dianggap inferior. Ya, jangan deh ngomong soal sastra. Quran kalau dibandingkan dengan karya Khairul Anwar Pujangga Indonesia, kalah jauh Quran. Tradisi kelisanan Al-Quran menunjukkan bahwa banyak yang dipinjam dari teks-teks lain. Kita udah pernah bahas nih. Dan kita akan bahas kembali. Ya, teman-teman silahkan masuk ke library kami ya. Masuk ke wafmgroup.online, /kontak. Di situ ada Telegram, gambar Telegram. Klik di situ. Ya, lalu ambil lupa nama judulnya, nama judul bukunya. Ada di situ ya. Dan juga kalau teman-teman kalau mau beli, saya belum PDF kan, dan belum ada PDF-nya. Saya nggak tahu apakah ini ada di Indonesia apa enggak. Mungkin diblokir di Indonesia. Ya, itu dari Gunter Luling, kritik mengenai Islam. Ya, tantangan untuk reformasi. Ya, bentuk, sejarah cerita, dan himnenya juga dipinjam, tapi sering membingungkan. Karena memang Quran adalah kitab pinjam-meminjam dari kitab orang lain. Tekstual memperkenalkan pendahulunya bahasa Arab ke dalam Quran, membuktikan kemungkinan asal-usulnya karena memang bahasa Arab itu belum ada. Bahasa Arab itu baru Arab Hijaz ya, yang di Saudi Arabia, itu baru ada di abad ke-8. Ya, makanya teks-teks Arab ya, yang dikatakan Quran, termasuk Birmingham sendiri itu bukan teks Arab, tapi Aramaik. Dan itu ternyata Al-Fatihah itu bukan inspirasi dari Allah. Tapi Al-Fatihah adalah contekan himne Kristen Syriak 100 tahun sebelum Muhammad lahir.
Nah, signifikansi mengapa Al-Quran lebih merugikan, hancur dibandingkan dengan Alkitab. Makanya banyak orang yang membaca Quran, menghafal Quran, banyak kena kanker otak. Ya, Kristen mengaku bahwa Alkitab ditulis oleh manusia dan diilhami oleh Tuhan. Quran ngaku gedebuk dari langit. Yang naskah aslinya ada di lautan mampus. Ya, tapi siapa yang pernah ke lautan mampus? Nggak ada yang pernah. Tapi kalau kita orang-orang Kristen, kita bilang kita ini Alkitab memang ditulis oleh manusia, tapi diilhami oleh Roh Kudus, ya. Makanya sampai sekarang Alkitab bisa dipakai di segala zaman, di segala negara, menjadi inspirasi seluruh dunia. Alkitab menjadi inspirasi seluruh pemuka-pemuka agama terkenal, pemuka-pemuka negara dunia terkenal, termasuk Elon Musk. Muslim, Al-Quran tidak mempunyai permulaan, tidak diciptakan dan karenanya tidak dapat ditiru. Lalu apa itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Kalau nggak ada permulaannya, ya. Lalu kenapa baru ada Quran di abad ke-8, ke-9? Kenapa nggak di abad ke-1? Ya, Islam mengakui, ngaku-ngaku bahwa Quran itu dilindungi oleh Allah sendiri di lautan mampus. Oh, berarti Allah ada di lautan mampus. Oleh karena itu, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Lalu ngapain itu kalian printing-printing Quran? Ini nanti kita bahas lagi nih. Ya, saya bentar-bentar. Ya. Karena Islam bergantung kepada kebenaran Al-Quran. Kita tadi udah baca Quran, ternyata nggak ada yang benar isinya. Quran itu kitab pembohong, karena Allahnya sendiri berbohong. Quran itu kitab halusinasi, karena Allahnya sendiri berhalusinasi. Dan karena Al-Quran adalah landasan bagi segala sesuatu yang diyakini oleh umat Islam, jika Islam dapat dibuktikan telah diselewengkan, misalnya bertambah atau dihapus, hal ini menunjukkan adanya campur tangan manusia yang akan membuat Islam tidak dapat ditiru. Kita sudah pernah bawakan ini, ya, asal-usul Quran. Pernah kan, Gat, ya, kita bawain ya asal-usul Quran kan, Gat? Iya, pernah. Pernah itu kita pernah bawakan dulu. Pernah. Ya. Kan nanti habis ini jangan kemana-mana dulu ya, gue ada mau tanya-tanya sama lo. Ya. Oke. Itu aja teman-teman, kesimpulannya, kita lihat kesimpulannya. Al-Quran menyatakan otoritasnya lebih besar daripada dibandingkan Alkitab. Jawabannya apa? Fred. Ya. Jika alam tidak tercipta tanpa campur tangan manusia, lalu mengapa alam begitu manusiawi? Tetapi Quran malah kejam, tidak manusiawi. Di Quranlah diperintahkan membunuh orang yang tidak beragama Islam. Sampai manusia itu mengatakan la ilaha illallah, baru jangan dibunuh. Atau sampai mereka bayar jizya. Apakah itu manusiawi? Kagak. Apakah itu binatangi? Kagak. Ya, ini iblisiwati, kok iblisiwati sih? Setanawi. Kok setanawi sih? Pokoknya ini ajaran setan lah, ya. Wahyu dalam Islam bergantung kepada penolong agar Allah berhasil. Kalian yang menolong Allah. Kalian yang menolong Mahmud. Kalau nggak ada kalian umat manusia, Quran nggak pernah ada. Kalau bukan karena pertolongan manusia, Mahmud nggak pernah ada. Ya, ngapain kalian bela-bela Mahmud, bela-bela Allah yang sebenarnya kagak ada? Membela Allah sama dengan membela batu hitam yang ada di Ka'bah, di pinggiran Ka'bah, dicium-cium. Apakah yang begitu yang kalian bela? Inspirasi atau wahyu dalam Islam berarti kerasukan atau ngigo atau keduanya. Jadi teman-teman kalau saat ini ada yang ngigo, ada yang kerasukan setan, ya, tanya, kamu dapat inspirasi dari Allah nggak? Ayat turun apa enggak? Gitu loh. Secara tekstual, Al-Quran tidak terlalu kreatif, tidak orisinil, dan tidak diedit dengan baik. Karena yang bikin Quran, yang nulis Quran itu anak nggak lulus SD, orang yang nggak pernah lulusan SD. Ini adalah dokumen yang manusiawi seperti dokumen lainnya, tapi bagaimana jika kita menemukan yang asli? Mana Quran yang asli? Oh, ada di lautan mampus. Siapa yang pernah ke lautan mampus? Puyeng-puyeng loh.
Kesimpulannya, di hampir setiap kategori kita akan menemukan bahwa Alkitablah yang menggantikan Quran, bukan sebaliknya. Ya, tunggu materi berikutnya yang akan mencengangkan Anda. Alkitab adalah kitab akhir zaman sampai nanti, dan tidak akan ada yang bisa menggantikan Alkitab. Ya, kalau Quran ngaku-ngaku sebagai kitab paling akhir, ternyata kitab paling akhir ini adalah kitab yang menghancurkan umat manusia. Terakhir, Gad, silakan. Quran inspirasi memang iya sih. Jadi gini, saya sih nggak ngerti ya, kenapa orang yang menciptakan Quran ini, siapapun dia, membuat ayat seperti ini. Ya, kalau kita lihat tadi, walaupun betul itu sosok yang namanya Muhammad itu yang mungkin membuat Quran, itu harus dipertanyakan jadi dari sisi kejiwaannya orang ini. Ya, terlihat sekali bahwa yang menciptakan ini enggak antara orang sakit jiwa atau memang orang yang punya masalah kejiwaan. Beda ya. Kalau orang sakit jiwa itu udah termasuk kategori orang gila. Tapi orang yang bermasalah dalam kejiwaannya, dia bukan gila, tapi memang bermasalah di otak dia gitu loh. Ya, memang bermasalah, itu nggak bisa sembuh punya. Nah, ya dalam hal ini Anda yang muslim ini ya, mungkin ngeliatnya, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kami di sini sudah sangat membongkar Quran. Jadi Anda bisa lihat sendiri bagaimana Quran itu kami pelajari satu-satu, ya. Bahkan kami bisa menunjukkan bahwa Nabi Anda itu pernah terima wahyu setan selama 8 tahun. Ya. Jadi selama 8 tahun itu, dia menerima wahyu dari setan. Ini dari buku Anda sendiri ya, literasi Anda sendiri. Jadi bagaimana Anda mau mengatakan itu adalah wahyu dari Allah, tapi ternyata itu adalah inspirasi melalui mulut Nabi. Inspirasi dari iblis. Nah ini jadi masalah. Ya, jadi dari situ aja Anda harusnya sudah bisa berpikir, bisakah Anda mempertahankan Quran sebagai kitab suci dari sisi yang di luar keimanan? Cuma sekedar mengimani siapa juga bisa. Ya, orang-orang pecinta buku Kopinho pun percaya Kopinho itu bukunya adalah kitab suci, kan gitu. Itu kan masalah bukan keimanan, masalahnya di otaknya masing-masing. Yang masih sadar silakan sadar, yang nggak mau sadar terserah kamu, ya, terserah kalian sendiri. Gitu aja Bu, ya, thank you. Ya, materi berikutnya yang akan saya sampaikan adalah ini ya. Apakah Quran sudah dikorupsi? Ayo ini tantangan nih. Apakah Quran sudah dikorupsi? Karena nggak pernah ketemu yang aslinya yang di lautan mampus. Benar nggak, Gat? Kan kalau Alkitab memang sudah dikorupsi ya, Gat ya. Banyak campur tangan manusia kan, yang nulis manusia, ya nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, benar nggak sih Quran ini juga udah dikorupsi? Nah, minggu depan ya teman-teman. Ya pasti dong, pasti itu. Jangan nuduh, Gat. Kita buktikan minggu depan, Gat ya. Oke deh, siap. Kita inosen aja, pura-pura inosen gitu kan, pura-pura nggak tahu, Gat. Kita akan buktikan minggu depan. Bener nggak nih Quran udah banyak campur tangan manusia? Halo, ya? Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.